Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang kemarin di tanggal 8 itu sudah mendapatkan kabar gembira di akun SIM PKB masing-masing, yaitu sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi ya. Dan kita tinggal menunggu untuk nanti proses seleksi akademiknya. Kemudian pada hari ini juga sudah ada informasi yang lebih rinci terkait tentang pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2023 yang disampaikan di ppg.kemdikbud.go.id. Tentunya di sini kita juga bisa melihat daftar rekapitulasi hasil seleksi administrasi untuk setiap provinsinya ya. Silakan teman-teman cek kira-kira di provinsinya itu yang lulus tuh ada berapa personel gitu ya, untuk sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B. Dan selanjutnya, kalau misalkan kita melihat pada pengumuman ini yang ada pada poin nomor 3 ya teman-teman, yaitu bahwa untuk tahap selanjutnya yaitu nanti kita ikut seleksi akademik PPG 2023 yang nanti jadwalnya tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023. Nah, di sini perbedaannya adalah di sini kita nanti ikutnya itu sepertinya untuk seleksi akademiknya itu secara luring ya atau secara tatap muka. Dikarenakan di sini nanti di tempat uji kompetensi atau TUK yang akan ditetapkan kemudian. Nah, di sini dari kata-kata di tempat uji kompetensi atau di TUK ini berarti nanti kita secara luring. Nah, sesuai dengan pengalaman ini nanti kita akan mengikuti prioritas PPG-nya itulah di tempat uji kompetensi yang ditentukan oleh Kemdikbudristek dan juga dari masing-masing dinas pendidikan kita ya tentunya. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya alami akan berbagi update informasi terbaru yang semoga nanti akan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman sebagai bekal untuk nanti ikut seleksi akademik di tahun ini. Dan pada akhirnya nanti bisa berimbas kita bisa lulus ya. Nah, sobat semuanya, di sini kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait tentang apa saja sih perbedaan dan juga persamaan antara seleksi akademik PPG tahap 2 2023 dengan di tahap 1 2023 dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Entah itu yang prioritas PPG 2021 atau mungkin 2022 ya. Oh ya, 2022 ya kemarin. Nah, di sini ada tuh perbedaannya dari kedua itu. Tentunya di sini kalau misalkan kita lihat dari informasi terbaru yang baru saja tadi kita baca, di sini kita bisa menyimpulkan setidaknya ada 4 yang membedakan antara seleksi akademik di tahun sebelumnya dengan di tahun ini yang akan kita ikut ini. Yaitu yang pertama, kalau misalkan seleksi akademik di tahun 2023 ini adalah dilakukan secara luring ya, secara luring yaitu di tempat uji kompetensi. Nah, kalau saya dulu itu ikutnya 2019 itu seleksi akademik. Nah, awalnya 2015 saya ikut tapi masih namanya tuh UKG ya teman. Ketika itu saya lulus UKG passing grade, namun karena ijazah saya itu masih bahasa Inggris sehingga saya ketika seleksi administrasi itu ditolak oleh LPMP. Kemudian setelah itu saya kuliah lagi di jurusan yang linear yaitu PGSD, yang awalnya saya itu guru bahasa Inggris di SMP, kemudian penempatan di SD sehingga saya nggak bisa ikut PPG ya dengan ijazah bahasa Inggris karena saya sudah di SD itu. Kemudian ketika itu saya melanjutkan kuliah di PGSD, setelah itu 2019 ada seleksi akademik. Nah, ketika itu juga dilakukan secara luring teman-teman, secara luring yaitu di tempat uji kompetensi yang seperti ini. Nah, di tahun 2023 ini setelah kita alhamdulillah sudah lepas ya dari pandemi, ini untuk seleksi akademik ini di tahun 2023 itu dilakukan di tempat uji kompetensi atau secara luring teman-teman. Berbeda dengan di tahun sebelumnya yang dilakukan secara daring berbasis domisili ya. Nah, tentunya di sini nanti akan berimbas yang sangat positif untuk kita, yang mana di sini kita nggak perlu untuk mempersiapkan peralatan-peralatan ya. Kalau misalkan dulu di daring itu kita mempersiapkan laptop spesifikasi yang ditentukan, kemudian HP, kita persiapkan aplikasi Zoom, kemudian juga kita siapkan kuota internet yang banyak gitu kan. Maka di sini kita nggak perlu itu. Jadi perbedaan yang pertama itulah kalau tahun ini nanti luring, yang tahun kemarin adalah masih daring domisili. Kemudian untuk perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan dari penyelenggaraan pretest yang seperti itu tadi, maka di tahun 2023 di sini kita nggak perlu menyediakan perangkat sendiri ya. Beda halnya dengan di tahun 2021 kemarin atau 2022 atau periode 1 kemarin,
yang mana kita masih dari domisili itu harus menyediakan perangkat sendiri, entah itu HP ataupun laptop, tentunya dengan spesifikasi yang sudah ditentukan agar nanti bisa lancar ya seleksi akademiknya. Maka untuk di tahun ini kita nggak perlu menyediakan itu sendiri ya. Jadi karena kita di TUK nanti semua akan disediakan oleh panitia dan juga kita akan dipandu oleh proktornya teman, dan pengawasnya pun juga langsung ya. Dan selanjutnya dengan demikian, perbedaan yang ketiga itu adalah di tahun 2023 ini kita nggak perlu install aplikasi ya, aplikasi apapun. Nah, karena kita sudah disediakan alatnya di tempat uji kompetensi oleh proktor dan kepanitianya. Beda halnya dengan di tahun 2000 atau tahun sebelumnya yang kita harus menginstal aplikasi SafeXM Browser ya teman. Nah, selanjutnya berikutnya untuk yang keempat yaitu perbedaannya ini yang sangat mencolok ya. Kalau misalkan di tahun sebelumnya itu yang mengawasi kita itu adalah pengawas dari LPTK ya. Dari LPTK itu adalah sebenarnya pengawasnya juga manusia seperti kita, namun diawasinya itu secara virtual teman. Jadi melalui aplikasi Zoom yang diseratkan ke HP gitu. Jadi saya di sini ngadep ke laptop itu ya, mengerjakan ujian. Kemudian di sebelah kanan atau kiri saya itu ada kamera Zoom yang aktif on, menyorot saya dan juga tampilan saya ini, tampilan laptopnya. Sehingga yang mengawasi itu adalah dari jarak jauh ya teman, secara daring juga. Namun kalau misalkan nanti kita jadi di tempat uji kompetensi atau secara luring, tentu nanti yang mengawasi itu adalah manusia secara langsung ya, yaitu artinya nanti pengawas yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan tentunya. Namun demikian di sini untuk yang kelima yaitu ada persamaan teman. Sepertinya ada persamaan antara tahun sebelumnya dengan di tahun ini untuk pelaksanaan seleksi akademiknya. Persamaan itu apa? Persamaan itu adalah di sini sepertinya nanti kita tidak bisa memilih tempat ujian ya. Beda halnya dengan teman-teman pendaftar PPG Prajabatan. Kalau misalkan PPG Prajabatan itu kan alurnya kan seperti ini. Teman-teman PPG Prajabatan itu alurnya pertama itu adalah mengupload berkas pendaftaran, kemudian memilih bidang studi, kemudian mengisi IC dan lain sebagainya. Setelah itu kirim berkas ya. Setelah selesai kirim berkas, kemudian setelah kirim berkas itu adalah di sini melakukan pembayaran ya, pembayaran untuk biaya tes substantifnya. Setelah melakukan pembayaran itu ada kesempatan untuk memilih LPTK atau memilih tempat ujian atau memilih TUK. Jadi saya bisa memilih TUK A, TUK B, TUK C. Nah, di sini ada kuotanya. TUK A ini kuotanya masih 5 misalkan. Saya bisa masuk di sana. Kalau misalkan saya ingin memilih LPTK A atau TUK A namun sudah habis, maka saya harus memilih yang lainnya. Dan itu kita bebas untuk memilih dimanapun kan, di LPTK mana. Misalkan rumah saya Ngawi, saya memilih di LPTK Malang karena saya sedang kos di Malang, itu bisa. Namun kalau misalkan PPG dalam jabatan, itu sepertinya tidak. Karena nanti ketika kita sudah muncul untuk kartu peserta ujiannya, kartu peserta seleksi akademiknya, nanti akan ditentukan TUK kita itu berada di mana. Dan biasanya itu adalah akan ditempatkan di kabupaten kota masing-masing ya. Kalau misalkan saya itu di Kabupaten Ngawi, itu biasanya juga tetap akan TUK-nya itu di Kabupaten Ngawi. Entah itu dipinjamkan di laboratorium SMP atau SD atau mungkin juga laboratorium SMA SMK teman. Biasanya adalah seperti itu. Jadi persamaannya seperti nanti kita juga nggak bisa memilih tempat ujian ya. Kalau misalkan yang daring terdahulu itu kita juga seperti itu. Jadi pengawasnya sudah ditentukan dari mananya. Itu adalah untuk perbedaan seleksi akademik di tahun ini dengan tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Semoga berdasarkan dari informasi ini nanti kita bisa maksimalkan untuk upaya kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya, sehingga kita bisa lulus di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.